Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan mie dengan tempe. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus untuk video tutorialnya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Seperti biasa untuk resep bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap di sini. Jadi di sini aku menggunakan mie telur ya, mie telur kering yang sudah direndam dengan menggunakan air. Oke, dan ini adalah bahan yang aku gunakan. Jadi di sini ada tempe, ini sudah aku potong dadu ya, kurang lebih beratnya 400 gram. Lalu ini mie kering atau mie telur kering yang sudah aku rendam dengan menggunakan air, lalu tiriskan kurang lebih 1 jam ya untuk merendamnya. Ini ada bawang bombay setengah buah, bawang bombay yang sudah aku potong, serta bawang putih, lalu telur, garam, gula pasir, tepung kanji, kunyit bubuk, serta lada bubuk. Nah, di sini supaya lebih gurih aku tambahkan dengan kaldu jamur. Opsional ya, kalian bisa menggunakan MSG. Lalu semuanya akan aku haluskan. Ada bawang putih, bawang bombay, tambahkan dengan tempe. Yang tidak dihaluskan hanya mie-nya saja ya. Tambahkan juga tepung kanji, garam, gula pasir, lalu lada bubuk atau merica bubuk, kunyit bubuk ya, lalu telur. Nah, di sini aku menggunakannya 2 telur ya. Lalu tambahkan juga untuk kaldu jamur. Haluskan, kalian bisa menghaluskan dengan alat apa aja ya, bebas. Nah, kalau sudah akan aku pindahkan ke wadah. Oke, selanjutnya ke proses penggulungan. Jadi aku siapkan terlebih dahulu untuk mie, tempe yang sudah dihaluskan, serta pembungkusnya. Di sini aku menggunakan kertas aluminium foil. Buat kalian yang ada daun pisang, silahkan menggunakan daun pisang. Lalu untuk kertas aluminium foilnya akan aku oles dengan menggunakan minyak sayur supaya nanti tidak lengket ya mie yang kita bungkus dengan menggunakan kertas ini. Selanjutnya susun untuk mie di bagian paling dasar, memenuhi permukaan dari aluminium foil. Sekali lagi kalian di sini bisa menggunakan daun pisang ya, karena aku tidak ada jadi aku menggunakan kertas aluminium foil. Selanjutnya letakkan di atas mie tempe yang sudah dihaluskan tadi, lalu ratakan ke semua permukaan dari mie. Selanjutnya letakkan sosis seperti ini, lalu gulung. Jadi nanti sosisnya ini ada di tengahnya ya, tengah daripada adonan tempe dan mie. Nah, di sini kalian sudah harus menyiapkan pengukus ya, pengukusnya sudah harus dididihkan terlebih dahulu untuk airnya. Nah, kalau sudah seperti ini lalu tutup atau bungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil. Bagian ujungnya dirapikan atau ditutup. Lakukan hingga semuanya selesai.
Selanjutnya kukus selama 20 menit dengan menggunakan api sedang saja. Setelah 20 menit lalu angkat. Lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Ini sudah dingin ya, aku akan buka untuk kertas aluminium foilnya. Dan nanti sekalian akan aku potong-potong. Nah, untuk kalian jika ingin digoreng kembali juga bisa, tapi terlebih dahulu baluri dengan menggunakan telur ya, baru digoreng. Kalau sisa, bisa kalian potong-potong terlebih dahulu, baru diletakkan di wadah yang tertutup rapat, disimpan di freezer, bisa bertahan sampai 1 bulan. Sekarang akan aku potong. Kita akan lihat ya, seperti apa tampilan di bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa potong-potong semua. Bisa kalian goreng ataupun langsung santap seperti ini saja. Nah, ini adalah contoh yang sudah aku goreng. Jadi pertama aku baluri dengan menggunakan telur, baru digoreng. Ini cocok untuk snack ataupun mungkin untuk lauk. Nah, untuk sisanya akan aku berikan ke toples, tutup rapat, simpan di kulkas, saat butuh baru kita goreng. Nah, demikian tadi resep olahan mie dan tempe ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian mempunyai tempe yang busuk atau tempe bosok istilah Jawanya, jangan dibuang untuk tempenya. Ini enak banget dijadikan sambal, istilah Jawa itu sambal tumpang. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya sampai selesai. Siapkan untuk 1 lonjor tempe busuk atau tempe bosok kalau istilah Jawa. Jadi kalau orang Jawa sudah tidak asing ya untuk membuat sambal tempe busuk ini. Nah, kemudian akan aku potong besar-besar aja untuk memotongnya. Lalu selanjutnya aku akan siapkan air kurang lebih 500 ml air dan masukkan ke dalam panci seperti ini. Nah, kemudian nyalakan untuk apinya ya. Nah, di sini aku juga siapkan untuk bumbunya. Jadi ada 3 buah kemiri, kemudian 6 mata petai, lalu 8 siung bawang merah. Kemudian ada kencur dan lengkuas. Ini jangan ketinggalan ya. Lalu siapkan juga 3 siung bawang putih, daun jeruk, daun salam serta batang serai dan juga 10 buah cabai merah. Nah, untuk cabai, bawang putih, bawang merah akan aku rebus terlebih dahulu hingga matang. Nah, untuk bumbu yang lainnya aku sisihkan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu terlebih dahulu untuk cabai, bawang merah, bawang putihnya ini hingga layu atau matang. Nah, kalau sudah matang kemudian angkat. Untuk sisa air bekas rebusannya jangan dibuang ya. Di sini akan aku gunakan untuk merebus tempenya. Jadi untuk merebus tempenya ini aku tambahkan terlebih dahulu dengan batang serai, lalu ada lengkuas, daun salam, pete, juga daun jeruk. Untuk daun jeruknya ini dibuang batangnya. Jadi hanya digunakan daunnya saja, untuk batangnya dibuang atau bagian tengahnya itu ya. Nah, lalu masukkan juga dengan tempe bosoknya. Rebus hingga tempenya ini matang sehingga nanti mudah untuk dihaluskan. Oke, selagi menunggu tempenya ini matang, di sini aku tambahkan juga dengan sedikit garam ya, supaya nanti tidak plain untuk tempenya. Nah, untuk bumbu yang tadi sudah direbus ini akan aku haluskan. Kalian bisa menghaluskan manual ataupun dipakai food chopper seperti ini dengan ditambahkan kemiri juga kencur. Oke, kemudian aku haluskan seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk tempenya kalau sudah lembut atau sudah matang maksudnya, kemudian akan aku angkat tempenya aja ya. Untuk bumbu yang lainnya seperti daun-daunan ini jangan dikeluarkan dari wajannya, biarkan saja beserta airnya. Jadi jangan dibuang nanti untuk kuahnya. Nah, kalau sudah, untuk tempenya ini akan aku haluskan dan airnya biarkan aja. Akan aku haluskan manual aja menggunakan ulekan untuk tempe bosoknya. Maaf ya jika mengisi dubbingnya ini terlalu kesasar susur istilah Jawanya ya. Karena lama banget nggak edit video, kelamaan liburan lebaran jadinya belepotan ngomongnya. Mohon dimaklumi ya. Nah, kalau sudah dihaluskan seperti ini secara merata, lalu akan aku gongso terlebih dahulu untuk bumbu yang di blender tadi atau dihaluskan. Jadi siapkan wajan dan beri minyak sedikit, kurang lebih 3 sendok makan minyak sayur. Lalu gongso bumbu ini hingga matang. Karena tadi untuk kemirinya kan enggak aku sangrai ya. Jadi untuk mematangkan kemiri dan juga yang lainnya, walaupun tadi sudah direbus tapi kan ada kadar airnya supaya lebih enak. Nah, ini akan aku beri air sedikit, kurang lebih 1/4 gelas aja. Masak bumbunya ini hingga airnya menyusut dan kering. Oke, setelah menyusut dan kering seperti ini, kemudian akan aku masukkan ke dalam sisa air rebusan tadi. Nah, kemudian nyalakan untuk apinya. Api kompornya nyalakan ya, dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Dan untuk tempe yang dihaluskan tadi masukkan semuanya. Lalu setelah itu tambahkan bumbu, ada 1 sendok teh garam. Juga di sini supaya lebih nikmat akan aku berikan kaldu jamur ya, setengah sendok teh aja.
1 sendok makan gula pasir. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini sesuaikan aja dengan selera ya untuk tingkat kemanisan atau keasinannya, jadi nanti bisa dirasa. Lalu di sini tambahkan dengan 300 ml santan kental. Jadi total tadi untuk air untuk merebus dan juga santan ini 800 ml. Nah, masak terus hingga mendidih. Kalau sudah mendidih kemudian masukkan untuk 200 gram krecek atau rambak sayur seperti ini. Masak sebentar hingga rambaknya ini layu. Untuk pembuatan sambal tumpang ini ada yang suka kuahnya banyak ya. Kalau aku lebih suka kuahnya itu aku bikin sedikit mengering, menyusut begitu sehingga menjadi kuah nyemek seperti ini. Menurut aku untuk tempe busuknya ini lebih berasa aja kalau kuahnya nyemek. Nah, untuk cara penyajiannya di sini bisa menggunakan nasi ataupun lontong seperti ini. Lalu tambahkan dengan sayur-sayuran hijau yang direbus atau juga bisa disajikan dengan urap ya. Nah, di sini aku rebus aja biasa untuk sayurannya. Lalu kemudian untuk di bagian atasnya tinggal dituangi sambal tempe bosok ini tadi. Ini rasanya enak banget. Kalian harus mencobanya. Bisa ditambahkan juga dengan telur rebus seperti ini. Nah, ini kalau makan pasti porsinya tidak bisa sedikit. Siap-siap gemuk ya. Oke, demikian tadi ya untuk resep pembuatan sambal tumpang tempe bosok ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya menu tradisional sambal tempe busuk dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bahan untuk tahu tempe bacem, aku menggunakan tempe yang dibungkus dengan daun, juga tahu putih. Untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, daun salam. Nanti bawang putih bawang merahnya ditumbuk, lalu gula Jawa, ketumbar. Aku menggunakan ketumbar bubuk, boleh menggunakan ketumbar yang biji ya. Lalu juga garam secukupnya. Dan untuk bawang putih, bawang merah, ketumbar dan garamnya kita tumbuk atau kita ulek sampai halus. Setelah halus kita tata tempenya yang paling bawah ya supaya tidak gosong. Masukkan daun salam, gula Jawa dan juga bumbu yang dihaluskan. Tambahkan air kurang lebih 250 ml. Masak hingga mendidih dan air menyusut. Setelah menyusut matikan lalu kita goreng. Untuk menggorengnya gunakan api yang kecil supaya tidak mudah gosong. Angkat lalu siap untuk disajikan. Demikian resep mudah cara membuat tahu dan tempe bacem. Selamat mencoba di rumah dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye bye, terima kasih.